Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ruanam, saya dari kelas TBIG 2. Di sini saya akan membahas materi tentang metode pembelajaran atau strategi pembelajaran integratif. Metode pembelajaran integratif adalah sebuah model pembelajaran atau sebuah instruksi untuk membantu siswa mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang bangunan sistematis sambil secara bersamaan melatih keterampilan mereka untuk berpikir kritis. Metode ini juga dapat diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam satu kesatuan yang padu, atau juga dapat dimaknakan sebagai pendekatan yang menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Beberapa ahli juga mendefinisikan metode atau strategi pembelajaran integratif, di antaranya Prabowo. Menurut Prabowo, metode pembelajaran integratif adalah suatu proses pembelajaran dengan melibatkan atau mengaitkan berbagai bidang studi. Sedangkan menurut Johnny TR, metode pembelajaran integratif merupakan suatu sistem pembelajaran yang membuat siswa, baik individu atau kelompok, membuat siswa menjadi aktif mencari informasi secara holistik, bermakna, dan autentik. Sedangkan menurut Cohen, Manion, dan Brand, terdapat 3 kemungkinan variasi metode pembelajaran integratif yang berkenan dengan pendidikan yang dilaksanakan dalam suasana pendidikan progresif, yaitu integrated curriculum, integrated day, dan integrated learning. Yang dimaksud dengan integrated curriculum di sini adalah kegiatan menata keterpaduan berbagai materi mata pelajaran melalui suatu tema lintas bidang, membentuk suatu keseluruhan yang bermakna sehingga batas antara berbagai bidang studi tidaklah ketat atau boleh dikatakan tidak ada. Sedangkan integrated day di sini berupa perencangan kegiatan siswa dari suatu kelas pada hari tertentu untuk mempelajari atau mengajarkan berbagai kegiatan sesuai dengan minat mereka. Dan integrated learning di sini menunjuk pada kegiatan belajar yang terorganisasikan secara lebih terstruktur, yang bertolak pada tema-tema tertentu atau pelajaran tertentu sebagai titik pusatnya. Baik, selanjutnya sejarah metode atau strategi pembelajaran integratif. Metode pembelajaran integratif ini pertama kali dicetuskan di Indonesia sekitar ratusan tahun yang lalu oleh seorang tokoh pembelajaran, yaitu Ibnu Sina, dengan tujuan pendidikan yang diarahkan pada penggalian potensi pada anak didik dan sekaligus pengembangan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Sebab pendidikan yang modern adalah pendidikan yang mampu mengantisipasi lingkungan secara optimal dan menyeluruh. Metode atau strategi pembelajaran sendiri juga dibagi menjadi 2 macam, yaitu interbidang studi atau internal dan antar bidang studi atau eksternal. Yang dimaksud dengan interbidang studi atau internal di sini artinya beberapa aspek dalam satu bidang studi diintegrasikan. Misalnya, mendengarkan diintegrasikan dengan berbicara dan menulis. Menulis diintegrasikan dengan berbicara dan membaca. Sedangkan materi kebahasaan diintegrasikan dengan keterampilan dan bahasa. Yang berikut antar bidang studi atau eksternal. Yang dimaksud dengan antar bidang studi atau eksternal di sini merupakan pengintegrasian bahan dari beberapa bidang studi. Misalnya bahasa Indonesia dengan matematika atau dengan bidang studi lainnya.
Metode integratif atau strategi pembelajaran integratif juga memiliki beberapa tujuan, yaitu membangun pemahaman mendalam tentang bangunan pengetahuan sistematis. Yang kedua, satu topik yang mengkombinasikan fakta, konsep generalisasi, dan hubungan di antara semuanya. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis. Yang keempat, yaitu menuntut latihan menentukan pola, menyusun pembahasan, dan membuat hipotesis serta melakukan generalisasi, dan mendokumentasikan temuan-temuan dengan bukti. Adapun ciri-ciri dari metode atau strategi pembelajaran integratif. Yang pertama, berpusat pada siswa itu sendiri. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada anak. Yang ketiga, pemisahan antar bidang studi yang tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam satu proses pembelajaran yang bersifat luas. Yang kelima, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Metode integratif juga memiliki beberapa prosedur. Yang pertama itu mengidentifikasi topik. Yang kedua, menentukan tujuan belajar. Yang ketiga, menyiapkan representasi data. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima itu menunjukkan data secara efektif. Yang keenam, teknologi dan pengajaran. Yang ketujuh, menentukan pertanyaan dan cakupan pembelajaran atau cakupan pelajaran. Sebagai metode atau strategi pembelajaran, tentu metode integratif ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihan metode integratif yaitu materi pelajaran menjadi dekat dengan kehidupan anak, sehingga anak tersebut dengan mudah memahami sekaligus melakukan materi yang telah diajarkannya. Terus, siswa juga dengan mudah dapat mengaitkan hubungan materi pelajaran dengan mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Terus, dengan bekerja dalam kelompok, siswa juga dapat mengembangkan kemampuan belajarnya dalam aspek efektif dan psikomotorik, selain dari aspek kognitif. Dan juga pembelajaran terpadu mengakomodir jenis kecerdasan siswa. Dan dengan pendekatan pembelajaran terpadu, guru dapat dengan mudah menggunakan belajar siswa aktif sebagai metode pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu kelemahan metode pembelajaran integratif. Kelemahan metode pembelajaran integratif terdapat beberapa aspek. Yang pertama itu aspek guru. Guru harus berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi, keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya tinggi dan berani mengemas dan mengembangkan materi. Secara akademik, guru dituntut untuk terus menggali informasi, ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan, dan banyak membaca buku agar penguasaan bahan ajar tidak terfokus pada bidang kajian tertentu saja. Tanpa kondisi ini, maka pembelajaran integratif akan sulit terwujud. Selanjutnya itu dari aspek peserta didik. Metode pembelajaran integratif menuntut kemampuan belajar peserta didik yang relatif baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya. Hal ini terjadi karena metode pembelajaran integratif menekankan pada kemampuan analitik atau mengurai, kemampuan asosiatif atau menghubung-hubungkan, kemampuan eksploratif, dan elaboratif atau menemukan dan menggali. Bila kondisi seperti ini tidak dimiliki, maka penerapan metode integratif
ini sangat sulit untuk dilaksanakan dalam penerapan dalam kelas atau proses pembelajaran. Yang berikut aspek sarana dan sumber pembelajaran. Metode pembelajaran integratif memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi, dan mungkin juga memerlukan fasilitas internet. Semua ini akan menunjang, memperkaya, dan mempermudah pengembangan wawasan. Bila sarana ini tidak dipenuhi, maka penerapan metode pembelajaran integratif akan terhambat dan akan sangat sulit untuk dilaksanakan. Baik, yang selanjutnya yaitu dari aspek kurikulum. Aspek kurikulum harus berorientasi pada pencapaian ketuntasan pemahaman peserta didik, bukan pada pencapaian target penyampaian materi. Di sini guru perlu diberi kewenangan dalam mengembangkan materi, metode, penilaian keberhasilan pembelajaran peserta didik. Baik, itu tadi kelebihan serta kelemahan dari metode atau strategi pembelajaran integratif. Selanjutnya kita membahas penerapan metode atau strategi pembelajaran integratif. Antara lain, yang pertama fase 1 atau fase berujung terbuka. Fase ini adalah titik awal bagi analisa siswa. Dalam fase ini, siswa mendeskripsikan, membandingkan, dan mencari pola-pola selama dalam fase ini. Guru juga dapat membantu siswa mengakrabkan diri dengan data dan juga memenuhi proses menganalisisnya. Yang kedua yaitu fase 2 atau fase sebab akibat. Fase sebab akibat ini mulai ketika siswa berusaha menjelaskan kesamaan dan perbedaan yang mereka identifikasi di fase 1, yaitu mereka mencari kemungkinan hubungan sebab akibat di dalam informasi. Umumnya pertanyaan di dalam fase ini dimulai dengan kata mengapa. Baik, berikut fase 3 atau fase hipotesis. Dalam fase ini menandai langkah maju tambahan dalam kemampuan siswa menganalisis informasi. Dan juga ini berkembang secara langsung dari fase 2. Pertanyaan dalam fase ini meminta siswa untuk berpikir secara hipotesis. Baik, yang berikut adalah fase 4 atau penutup dan penerapan. Selama fase 4 ini, siswa melakukan generalisasi untuk membuat hubungan luas yang meringkaskan materi. Kemudian siswa menerapkan pemahaman mereka pada situasi-situasi yang baru. Baik, itulah tadi pembahasan materi tentang metode atau strategi pembelajaran integratif. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.